Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari, NIM 200005136 dari kelas 2C Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan bercerita tentang cerita rakyat yang berjudul Telaga Bidadari. Cerita ini berasal dari Kalimantan Selatan. Simak ya. Dahulu kala ada seorang pemuda yang tampan dan gagah. Ia bernama Awang Sukma. Awang Sukma mengembara sampai ke tengah hutan belantara. Ia tertegun melihat aneka macam kehidupan di dalam hutan. Ia membangun sebuah rumah pohon di sebuah dahan pohon yang sangat besar. Kehidupan di hutan rukun dan damai. Setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma diangkat menjadi penguasa daerah itu dan bergelar Datu. Sebulan sekali, Awang Sukma berkeliling daerah kekuasaannya dan sampailah ia di sebuah telaga yang jernih dan bening. Telaga tersebut terletak di bawah pohon yang rindang dengan buah-buahan yang banyak. Berbagai jenis burung dan serangga hidup dengan riangnya. Alangkah indahnya telaga ini. Ternyata hutan ini menyimpan keindahan yang luar biasa. Gumam Datu Awang Sukma. Keesokan harinya, ketika Datu Awang Sukma sedang meniup serulingnya, ia mendengar suara riuh rendah di telaga. Di sela-sela tumpuan batu yang bercelah, Datu Awang Sukma mengintip ke arah telaga. Betapa terkejutnya Awang Sukma ketika melihat ada 7 orang gadis cantik sedang bermain air. Mungkinkah mereka itu para bidadari? Pikir Awang Sukma. 7 gadis cantik itu tidak sadar jika mereka sedang diperhatikan dan tidak menghiraukan selendang mereka yang digunakan untuk terbang. Bertebaran di sekitar telaga. Salah satu selendang tersebut terletak di dekat Awang Sukma. Wah, ini kesempatan yang baik untuk mendapatkan selendang di pohon itu, gumam Datu Awang Sukma. Mendengar suara dedaunan, para putri terkejut dan segera mengambil selendang masing-masing. Ketika ketujuh putri ingin terbang, ternyata ada salah satu seorang putri yang tidak menemukan pakaiannya. Ia telah ditinggal oleh keenam kakaknya. Saat itu, Datu Awang Sukma segera keluar dari persembunyiannya. Jangan takut Tuan Putri, hamba akan menolong asalkan Tuan Putri sudi tinggal bersama hamba, bujuk Datu Awang Sukma. Putri bungsu masih ragu menerima uluran tangan Datu Awang Sukma. Namun karena tidak ada seorang lain, maka tidak ada jalan lain untuk putri bungsu kecuali menerima pertolongan Awang Sukma. Datu Awang Sukma sangat mengagumi kecantikannya putri bungsu. Demikian juga dengan putri bungsu. Ia merasa bahagia berada di dekat seorang yang tampan dan gagah perkasa. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi suami istri. Setahun kemudian lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik sekali dan diberi nama Kumalasari. Kehidupannya keluarga Datu Awang Sukma sangat bahagia. Namun, pada suatu hari seekor ayam hitam naik ke atas lumbung dan mengais padi di atas permukaan lumbung. Putri bungsu berusaha mengusir ayam tersebut. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah bumbung bambu yang tergeletak di bekas kaisan ayam.
Apa kira-kira isinya ya? Pikir putri bungsu. Ketika bumbung dibuka, putri bungsu terkejut dan berteriak gembira. Ini selendangku, seru putri bungsu. Selendang itu pun didekapnya erat-erat. Perasaan kesal dan jengkel tertuju pada suaminya. Tetapi ia pun sangat sayang pada suaminya. Dan akhirnya putri bungsu membulatkan tekad untuk kembali ke kayangan. Kini saatnya aku harus kembali, katanya dalam hati. Putri bungsu segera mengenakan selendangnya sambil menggendong bayinya. Datu Awang Sukma terpana melihat kejadian itu. Ia langsung mendekat dan meminta maaf atas tindakan yang tidak terpuji, yaitu menyembunyikan selendang putri bungsu. Datu Awang Sukma menyadari bahwa perpisahan tidak bisa dielakkan. Kanda, Dinda pamit. Mohon peliharalah Kumala dengan baik, kata putri bungsu kepada Datu Awang Sukma. Pandangan Datu Awang Sukma menerawang kosong ke angkasa. Jika anak kita merindukan Dinda, ambillah 7 biji kemiri dan masukkan ke dalam bakul yang digoncang-goncangkan dan iringilah dengan lantunan seruling. Pasti Dinda akan segera datang menemuinya, ujar putri bungsu. Putri bungsu segera mengenakan selendangnya dan seketika terbang ke kayangan. Datu Awang Sukma menatap sedih dan bersumpah untuk melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam yang dia anggap membawa malapetaka. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.